Sobat PDKA yang terkasih, bersama Nenek Kela yang kuat imannya di dalam Tuhan, kita mulai renungan firman Tuhan. Kela, gak ada seorang pun yang boleh berbangga, menganggap dirinya kuat. Yang nenek lakukan hanyalah melatih dan berlatih, supaya nenek makin bersandar kepada Tuhan. Nenek juga akan doakan seluruh pemirsa PDKA untuk semakin rajin melatih imannya. Kela juga mau, dan caranya tentu lewat firman Tuhan serta doa. Hari ini kita akan melihat bagaimana kebencian para musuh orang Yahudi semakin besar. Tentu saja Tuhan punya 1001 cara untuk membuat rencananya berhasil. Perhatikan baik-baik ya. Shalom anak-anak semuanya, sangat senang sekali bahwa kita boleh belajar firman Tuhan melalui renungan PDKA. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ketika kami menghadapi persoalan hidup yang berat. Kami hanya bisa ada satu kepastian untuk kami boleh lepas dari setiap persoalan itu, yaitu ketika kami belajar memandang dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohon Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, supaya firman itu boleh terus menolong kami untuk kami belajar mampu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan yang ajaib boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Sanballat mendengar bahwa Nehemia dan orang-orang Yahudi yang baru saja pulang dari pembuangan membangun kembali tembok kota Yerusalem, maka sangatlah marah dan sangat menjadi sakit hati. Bahkan itu menyebabkan Sanballat mengeluarkan olokan-olokan terhadap orang Yahudi dengan mengatakan, apa yang akan dikerjakan oleh orang Yahudi yang lemah ini? Apakah dia akan membentengi dirinya? Apakah juga mereka akan mempersembahkan korban? Apakah mereka juga akan bisa mampu membangunnya dalam sehari? Ini satu olokan-olokan dengan tujuan supaya orang-orang Yahudi tidak membangun kembali benteng atau tembok kota Yerusalem tersebut. Bahkan Tobia yang saat itu berada di dekat daripada Sanballat mengatakan dengan satu kata sindiran yang sangat menghina. Dengan mengatakan, andai kata tembok Yerusalem ini mampu dibangun, dan jika ada anjing hutan melompat dan menyentuhnya, maka akan robohlah tembok kota Yerusalem tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, engkau perlu tahu berapa besar tembok Yerusalem ini. Menurut catatan sejarah, bahwa panjangnya 4 km lebih sedikit, tingginya rata-rata 12 meter, dan tebal temboknya rata-rata 2,5 meter. Bukankah itu satu pekerjaan yang sangat besar dan berat? Apakah orang-orang Yahudi yang bersama Nehemia mampu membangun tembok tersebut? Mari kita lihat. Tadi kita sudah mendengar bahwa Sanballat dan Tobia memberikan teror dalam bentuk olokan-olokan. Tetapi ketika Nehemia mendengar olokan-olokan tersebut, mendengar hinaan-hinaan tersebut, Nehemia hanya bisa berdoa datang kepada Tuhan. Karena Nehemia menganggap olokan-olokan tersebut bukan mengolok dirinya dan orang Yahudi. Bukan menyakitkan hati Nehemia dan orang-orang Yahudi. Tetapi olokan dan hinaan itu justru menyakitkan hati Allah. Itu sebabnya Nehemia berdoa, jikalau boleh biarlah setiap olokan tersebut menimpa kembali kepada orang-orang yang mengoloknya. Bahkan jikalau boleh, Tuhan tidak menghapuskan kesalahannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nehemia dan seluruh orang-orang Yahudi terus bekerja membangun tembok Yerusalem tersebut dengan
begitu giat karena cintanya kepada Tuhan. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ketika itu, maka seluruh tembok yang panjangnya 4 kilometer lebih sedikit itu mulai ketemu antara ujung dengan ujungnya, sehingga terbentuklah kembali tembok kota Yerusalem tersebut. Tetapi masih belum sampai tinggi 12 meter. Alkitab mencatat masih setengah tingginya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu juga kau ketahui bahwa membangun satu tembok, jikalau memakai bahan yang sudah berupa puing-puing dan penuh dengan debu, itu adalah satu pekerjaan yang sulit. Beda sekali dengan menggunakan bahan-bahan yang baru. Belum lagi batu-batu itu berserakan, maka perlu tenaga yang ekstra, tenaga yang lebih banyak lagi. Anak-anak, ketika tembok itu sudah bertemu ujung dengan ujung dan menjadi separuh tinggi dari 12 meter itu, maka Sanbalat, Tobia, dan orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod, mereka menjadi sangat marah dan mereka bersekutu untuk mengacaukan pembangunan daripada tembok Yerusalem ini dan akan menyerang, bahkan akan membunuh orang-orang Yahudi. Apakah Nehemia terus menjadi takut berhenti untuk membangun tembok Yerusalem? Tidak. Nehemia kembali menyerahkan persoalan ini dengan datang dan berdoa kepada Tuhan. Sungguh ajaib bahwa Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk memberitahukan ada rencana busuk daripada Sanbalat, Tobia, dan teman-temannya terhadap orang Yahudi. Dan berita itu disampaikan kepada Nehemia. Ketika Nehemia tahu itu, Nehemia tidak menjadi orang yang berhenti untuk mengerjakannya. Tetapi Nehemia menguatkan seluruh orang-orang Yahudi. Nehemia memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi agar semua orang Yahudi tidak menjadi takut, karena Allah itu maha besar dan dahsyat. Benar apa yang diucapkan oleh Nehemia, bahwa Allah turut bekerja di dalam menyelesaikan persoalan ini. Maka Alkitab mencatat ketika bahwa rencana busuk daripada Sanbalat dan teman-temannya ini sudah didengar oleh Nehemia dan orang-orang Yahudi. Dan juga bahwa Allah telah menggagalkan rencana busuk, rencana jahat dari Sanbalat dan teman-temannya. Maka sejak itulah Nehemia dan juga orang-orang Yahudi meneruskan pembangunan daripada tembok Yerusalem. Tetapi karena ada niatan busuk itu, Nehemia memperlengkapi setiap orang yang bekerja dengan membawa tombak, pedang, dan panah. Supaya apa? Supaya ketika ada serangan terjadi, maka mereka siap berperang. Bagaimanakah caranya? Nehemia memberikan satu peringatan kepada seluruh orang-orang yang bekerja. Ketika mendengar sangkakala berbunyi, maka mereka harus siap berperang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Nehemia dan orang-orang Yahudi itu sangat berat. Tetapi bersyukur oleh kemurahan Tuhan, semua yang dikerjakan diberkati oleh Tuhan. Bahkan Nehemia dan beberapa orang prajurit yang bekerja untuk mengawasi seluruhnya dan bersiaga itu, mereka bekerja siang malam, siaganya pun siang malam, sampai-sampai Alkitab mencatat Nehemia dan seluruh prajurit yang mengawasi tidak sempat untuk berganti pakaian. Satu jeri lelah yang sangat menyenangkan hati Tuhan, karena semua dikerjakan demi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita simak dari cerita ini, bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita hidup ini terus berjalan mulus. Tuhan tidak pernah membuat kita ini hidup tanpa persoalan.
Tetapi sekalipun kita harus menghadapi persoalan, ingatlah, ada satu pengharapan untukmu dan untukku. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelepasan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami melihat Tuhan di tengah-tengah keterjepitan daripada Nehemia dan orang-orang Israel yang saat itu sungguh sangat lemah. Dan sepertinya tidak ada pertolongan lain untuk bisa lepas dari niat jahat Sanbalat dan teman-temannya. Tuhan, di situ kami boleh melihat bahwa Tuhan telah menggagalkan rencana jahat daripada orang-orang yang memusuhi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengajar kami untuk kami selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan ketika kami harus menghadapi setiap persoalan demi persoalan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Tuhan terus memberkati umat-Nya. Coba perhatikan bahwa ketika ada orang pilihan Tuhan, maka semua kesulitan hanya merupakan sarana agar umat Tuhan memuliakan namanya. Bersyukur juga buat teladan Nehemia yang menjadi tipologi Kristus, karena dia memberikan diri buat umat-Nya. Benar, dalam kesetiaannya, Yesus bertahan terhadap semua musuh. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus dari Nehemia pasal 5. Salam.